Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di balik cerita iblis tidak mau bersujud ke Nabi Adam, ada pesan yang mendalam. Cerita itu diperuntukkan bagi mereka yang merasa ada iman kepada Tuhan. Cerita itu bukan cuma untuk iblis yang laknatullah saja. Ketahuilah bahwa diri kita ada 4 unsur elemen: api, angin, air, dan tanah. Setiap kejadian itu ada sebab akibat. Manusia berasal dari makanan yang dimakan orang tua menjadi sari awal kejadian kita. Biji-bijian buah-buahan yang termakan orang tua dari tanah, biji yang tertanam membutuhkan panasnya matahari, air, dan sebagainya. Dan keadaan alam semesta ini juga ada 4 elemen seperti makhluk hidup yang bisa berjalan. Benih yang ada pada bapak dikandung ibu berproses menjadi bayi. 120 hari Tuhan meniupkan ruh, yang berarti jasad kita melalui proses dari bapak ibu atau disebut jasmani, dan sedangkan rohani kita secara langsung tercipta karena adanya tiupan ruh, juga disebut langsung tercipta karenanya Tuhan Maha Pencipta. Begitu iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena merasa iblis lebih mulia asal kejadiannya, yang berarti mereka yang tidak mau bersujud 5 kali dalam sehari karena merasa kalian ada sifat api atau disebut ingkar dengan kenyataan dirimu yang berasal dari tanah. Salat itu bentuk terima kasih kita kepada Tuhan dan menghamba kepadanya atau Sang Pencipta. Dan prakteknya salat berdiri bagaikan api, rukuk bagaikan terhembus angin, roboh-roboh pohon pisang bagaikan sifat angin. Sujud bagaikan air yang sifatnya jatuh ke bawah dan apabila terkena panas menguap ke atas. Sifatnya air bersifat ke bawah dan ke atas seperti 2 sujud dalam sholat. Duduk tahiyat bagaikan tanah yang apabila tidak ada yang menggerakkan tidak dapat bergerak. Dan ingatlah isyarah dalam sholat yang menunjuk ke atas atau ke dalam diri tidak ada. Oleh sebab itu jangan sampai hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat saja maupun Tuhan di atas saja. Yang demikian disebut tauhid bermata sebelah, atau juga tidak percaya dengan ayat disebut kafir walaupun hanya 1 ayat. Kedua ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan Maha Tinggi, Maha Luas, Maha Besar, dan Maha menyempitkan semua makhluknya. Akan tetapi makhluk yang wawasannya disempitkan merasa bahwa dirinya lebih benar, dan kalau bukan dari golongannya mereka anggap orang kafir. Bahkan ada yang bilang lebih kafir dari orang kafir. Yang demikian kelak di akhirat bertambah beban yang ada dalam catatan amal keburukannya. Dan jangan kalian menuduh ono ini itu
menunjukkan bahwa dirimu hanya sebagai penyembah sajadah atau Ka'bah. Karena pikiranmu bilang begitu, kalau ada yang hormat ke sesuatu makhluk lain. Nabi Muhammad SAW menjadi pelindungnya orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Kalian malah mengkafirkan umat Islam, apa tidak salah tuh? Orang yang iman tidak mau bersanad itu disebut pengikut iblis. Lidahnya bercabang dua, mulutnya berbisa. Jangan ikuti jejak iblis yang tidak mau sholat secara syariat, agar tidak seperti iblis yang tidak mau bersujud ke tanah, Nabi Adam yang tidak mau menerima bersujud kepada Nabi Adam, yang tidak mau menerima kebenaran dari orang lain disebut sombong. Dan jangan biarkan kesombonganmu seperti iblis yang tidak mau mendengar perintah dari Tuhannya. Begitu juga kalian yang tidak mau mendengarkan kebenaran dari orang lain yang kalian anggap remeh dan hina di matamu. Yang demikian, cepatlah bertaubat sebelum ajal menjemputmu. Wassalam.